Oke, shalom, selamat malam bagi kita semua. Shalom. 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 Ya, Shalom. shalom, shalom semuanya. Baik teman-teman, sebelum kita istirahat juga, sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, terlebih dahulu kita menyerahkan seluruh hidup kita ke dalam tangan Tuhan. Dan saya berikan kesempatan untuk kepada teman-teman untuk mengambil sikap saat teduh sejenak. Saat teduh dimulai. Haleluya Yesus, haleluya Bapa, kami sangat bersyukur atas berkat anugerah Tuhan yang Kau berikan dalam kehidupan kami Tuhan. Di sepanjang hari ini Tuhan Yesus, di mana Tuhan telah menyertai dan menolong kami Tuhan Yesus, Engkau telah menjauhkan kami dari segala mara bahaya. Dan pada saat ini Bapa, kami kembali bersekutu di hadapan-Mu Tuhan untuk memuji memuliakan nama-Mu di atas rian surga. Tuhan Yesus, sekiranya Tuhan selalu memberkati kami, Kau selalu menyertai kehidupan kami sepanjang kami melaksanakan ibadah kami ini Bapa, kiranya menjadi berkat dan bagi kemuliaan nama-Mu di atas surga. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, kami siap untuk melaksanakan ibadah kami pada malam hari ini. Kami serahkan dalam tangan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Kita menyanyikan satu lagu pujian Roh-Mu yang hidup. Roh-Mu yang hidup penuhiku, mengalir dalamku. Jiwaku tenang bersama-Mu, dalam naungan-Mu ku buka hati, ku buka hati, tuh jalan-Mu berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku, di altar-Mu menyembah-Mu. Roh-Mu yang kudus, pulihkanku. Engkaulah damaiku, Engkaulah damaiku. Ku hidup oleh anugerah-Mu yang menyertaiku, yang menyertaiku. Ku buka hati, ku buka hati, tuh jalan-Mu berserah penuh, di hadirat alih seluruh hidupku, di altar-Mu menyembah-Mu. Roh-Mu yang hidup penuhiku.
kasih Tuhan, terima kasih Yesus atas anugerah-Mu yang Kau berikan dalam kehidupan kami Tuhan Yesus, di mana Tuhan telah menyertai kehidupan kami di sepanjang hari ini Tuhan. Ya Bapa, pada malam hari ini Tuhan Yesus, kami rindu untuk datang di hadirat-Mu Tuhan, untuk memuji memuliakan namamu di atas tata kerajaan surga Tuhan Yesus yang baik. Ya Tuhan Yesus yang baik, kalau penuhilah kami kuasa Roh Kudus-Mu dalam kehidupan kami di sepanjang hari malam hari ini Tuhan. Biarlah kuasa Roh Kudus Tuhan yang selalu bekerja sama dalam kehidupan kami. Engkau tuntunlah setiap kehidupan kami di sepanjang malam hari ini Tuhan Yesus yang baik. Bapa, pada malam hari ini juga Tuhan, kami rindu untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Tuhan Yesus, Engkau berkuasa dalam kehidupan kami. Apapun yang disampaikan oleh hamba-Mu kepada kami Tuhan, kiranya menjadi berkat dan rema dalam kehidupan kami semasa kami hidup di dunia ini. Tuhan Yesus yang baik, Engkau juga berkati hamba-Mu Tuhan, yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu pada malam hari ini. Engkau berkatilah hamba-Mu Tuhan, Engkau pakailah hamba-Mu secara luar biasa Tuhan. Apapun yang keluar dari bibir hamba-Mu pada malam hari ini Bapa, kiranya menjadi berkat bagi kemuliaan nama-Mu di atas rencana surga Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, inilah hidup kami, dan kami siap untuk mendengar firman-Mu, dan kami siap sorak-sorak untuk memuji memuliakan nama-Mu di atas tata kerajaan surga. Dalam nama Tuhan Yesus kami selalu berdoa dan mengucap syukur, haleluya, amin. Masih ada sukacita teman-teman? Amin. 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 Haleluya. Baik, kita bersorak-sorak untuk memuji nama Tuhan. Kita katakan, Yesus kekasih jiwaku. Akal ya. Katakan, Yesus kekasih jiwaku, Yesus kekasih jiwaku, sungguh ku percaya padamu, karena kasih-Mu padaku, Kau tebus dosaku. Dari terbitnya matahari dan sampai terbenamnya, ku angkat lagu pujian, tinggikan nama-Mu. Dengan genap ku puji dengan kecapi. Oh, ku bernyanyi, haleluya, Yesus kekasihku. Sekali lagi, Yesus kekasih jiwaku. Ada suara ya? Ada suara live, coba lihat. Tolong lihat dulu. Kasihku. Ada. Haleluya, berkat kemuliaan bagi nama Tuhan. Amin. Baik, sekali lagi kita bersorak-sorak bagi nama Tuhan. Kita katakan, ada satu sobatku. Ya, kita percaya bahwanya satu sobat kita yaitu adalah hanya Tuhan Yesus Kristus sendiri. Amin. Kita bernyanyi, katakan, ada satu sobatku yang setia. Hanya Tuhan Yesus sendiri yang setia untuk selama-lamanya dalam kehidupan kita, teman-teman.
yang setia. Usah waktuku sendirian, Dia selalu menemani diriku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Kita mulai dari awal. Ada satu sobatku yang setia. Ada satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktu ku sendirian, Dia selalu menemani diriku. Namanya Yesus, namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Haleluya. Ya, kita percaya bahwanya satu sobat kita yang setia adalah Tuhan kita Yesus Kristus. Apapun yang terjadi dalam kehidupan kita selalu hanya berseru kepada Tuhan. Tidak ada selain Allah lain, hanyalah kepada Tuhan kita berseru. Baik teman-teman, pada malam hari ini kita akan mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kita menyanyikan satu lagu pujian, Ku Melupakannya di Belakangku. Mempersiapkan hati kita dengan sungguh-sungguh untuk menyambut kebenaran firman Tuhan. Regen coba lagi. Ku melupakan yang di belakangku, ku serahkan diriku hanya
yang di belakangku. Ku serahkan diriku hanya padamu Yesus, dan ku berlari kepada tujuanku, memberikan hari yang baru yang lama telah berlalu. Rencanamu oh Tuhan indah bagiku, tak terbatas oleh pikiranku. Firman-Mu ya dan amin, sumber kekuatan, Kau pengharapanku, Kau terbaik bagiku. Rencana-Mu oh Tuhan indah bagiku, tak terbatas oleh pikiranku. Firman-Mu ya dan amin, sumber kekuatan, Kau pengharapanku, Kau terbaik bagiku. Saya serahkan kepada hamba-Nya. Oke, baik. Sebelum kita memulai renungan kita di malam hari ini, kita akan berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, Bapa yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur dan terima kasih kepada-Mu ya Tuhan, buat segala kebaikan dan kemurahan-Mu yang Kau berikan bagi setiap kehidupan kami Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa buat kesempatan malam yang indah ini Tuhan, yang Kau telah mempertemukan kami kembali Tuhan untuk memuji, mempermuliakan nama-Mu Tuhan. Kami sudah bersorak-sorai bagi Engkau Tuhan. Tiba saatnya Bapa, kami akan mau merenungkan dari kebenaran firman-Mu. Engkau mengurapi setiap kami Tuhan, baik hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu, bahkan saudara-saudari yang mendengarkan kebenaran firman-Mu. Engkau mengurapi setiap kami Bapa, biar apapun yang hamba sampaikan Tuhan, benar-benar kami mengerti dan kami bisa dapat melakukannya dalam kehidupan kami hari Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan Yesus. Kami serahkan pemberitaan firman ini mulai dari awal pertengahan hingga akhirnya Tuhan, yang terjadi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan kami patahkan kuasa yang ingin mencoba untuk membatalkan ibadah kami ini Tuhan, membatalkan pemberitaan firman Tuhan. Kami patahkan kuasanya di dalam nama Yesus. Kami undang Roh Kudus, kami undang kuasa-Mu Tuhan untuk berkarya di tempat ini Tuhan, bagi setiap kami Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom. 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 Halo. Apa kabar semuanya, sehat? Sehat. Shalom. Sehat. Amin. Haleluya. Oke. Pertama-tama saya mengucap syukur kepada Tuhan karena Tuhan begitu luar biasa dalam kehidupan saya, bahkan kehidupan saudara-saudari semua, sehingga kita dapat berkumpul di malam ini lagi untuk memuji, mempermuliakan nama Tuhan, dan kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Dan saya juga berterima kasih kepada pengurus yang telah memberikan saya kepercayaan untuk membawa kebenaran firman Tuhan di malam hari ini. Ya, langsung saja kita akan membuka Alkitab kita di dalam Kitab Perjanjian Baru yang terdapat dalam kitab 2 Korintus 8 ayatnya yang ke-12. Sekali lagi, 2 Korintus 8 ayatnya yang ke-12. Dan saya akan kita semua. Sebab jika kamu rela untuk memberi, maka pemberianmu akan diterima. Kalau pemberianmu itu berdasarkan apa yang ada padamu, bukan berdasarkan apa yang tidak ada padamu. Ya, jadi saudara-saudari yang diberkati Tuhan Yesus Kristus, di kesempatan malam hari ini, tema yang saya bawakan di malam hari ini yaitu memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Saya tahu bahwa pembacaan kita ini tidak
baru lagi bagi setiap kita, karena saya percaya bahwa setiap kali hamba Tuhan pasti memberikan kebenaran firman ini. Tetapi di kesempatan malam hari ini saya akan membawakan kebenaran firman ini dengan versi saya sendiri. Ya, jadi dengan tema yang tadi saya sudah berikan, yaitu memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Ya, saudara-saudari yang diberkati Tuhan Yesus Kristus, dalam pasal ini Paulus mengajarkan kepada jemaat di Korintus supaya mereka memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Memberi yang terbaik adalah kita harus memberikan apa yang ada pada kita dengan kerelaan hati kita, bukan dengan adanya paksaan, tetapi dengan hati yang sungguh-sungguh kepada Tuhan. Ada banyak orang Kristen, bahkan ada banyak orang di luar sana, mereka salah memahami tentang namanya memberi yang terbaik kepada Tuhan. Banyak di antara kita berpendapat bahwa memberi yang terbaik itu yang penting kita memberi uang yang banyak sebagai persembahan kita kepada Tuhan atau perpuluhan kita kepada Tuhan. Tetapi memberi itu harus memberi dengan tulus dan ikhlas kepada Tuhan. Bukan hanya berbicara mengenai memberi persembahan kepada Tuhan, tetapi selebih dari itu, bagaimana kita belajar untuk memberikan seluruh hidup kita kepada Tuhan sebagai persembahan yang hidup, sebagai persembahan yang terbaik bagi Tuhan. Jadi memberi adalah sesuatu yang sangat baik atau sangat diberkati oleh Tuhan. Memberi kita itu diberikan kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh. Nah, kenapa sampai kita harus memberi dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan? Jadi di kesempatan malam ini saya akan memberikan ada 3 poin bagi kita di kesempatan malam hari ini, yang dimana tentang bagaimana kita memberi yang terbaik bagi Tuhan. Ya, poin yang pertama di malam hari ini yaitu kita itu memberi dengan kerelaan hati kita, bukan karena adanya paksaan. Ya, kita bisa lihat di dalam 2 Korintus 9 ayatnya yang ke-7. Di situ dikatakan bahwa hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Ya, jadi di kesempatan malam ini Tuhan ingin kita belajar tentang cara memberi yang terbaik kepada Tuhan, yaitu kita memberi dengan kerelaan hati kita. Seperti yang sudah dikatakan di dalam 2 Korintus 9 ayat yang ke-7 di sini, bahwa hendaklah kita memberi menurut kerelaan hati kita. Nah, berarti janganlah ada yang sedih atau karena adanya paksaan untuk kita memberi kepada Tuhan. Kalau dengan adanya paksaan untuk kita memberi kepada Tuhan, maka persembahan yang kita beri kepada Tuhan itu tidak diterima oleh Tuhan. Nah, jadi ketika kita ingin memberikan persembahan kepada Tuhan, memberi kepada Tuhan, maka kita memberi dengan tulus hati atau dengan hati yang sungguh-sungguh kepada Tuhan. Nah, kita bawa di dalam konsep kehidupan kita, yang dimana kita membawa di sini kerelaan hati ini saya mengambil dalam konsep kehidupan kita, yaitu kita membawa seluruh hidup kita membawa hidup kita dengan sungguh-sungguh, dengan kerelaan hati kita untuk kita datang kepada Tuhan. Nah, di mana hidup kita ini ketika Tuhan Yesus mati di tiang kayu salib, Dia menembus setiap kehidupan kita. Maka kita sebagai orang-orang yang berdosa, orang-orang yang sudah ditebus oleh Tuhan, kita tahu bahwa Tuhan sudah menebus hidup kita, bahwa kita membawa seluruh hidup kita ini sebagai persembahan yang hidup, persembahan yang benar untuk Tuhan, disungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Itulah persembahan yang sangat baik atau sangat diberkati oleh Tuhan. Kalau kita membawa seluruh hidup kita kepada Tuhan, maka yang di sini dikatakan bahwa Tuhan akan mengasihi kita. Nah, itulah sebabnya saudara-saudari yang diberkati oleh Tuhan Yesus, saya mengajak kita di kesempatan malam hari ini
Bukan saja kita datang memberikan yang terbaik sebagai persembahan kita kepada Tuhan dengan kerelaan hati kepada Tuhan, tetapi selebihnya kita membawa hidup kita seutuhnya dengan kerelaan hati kita. Kita datang kepada Tuhan untuk kita serahkan kepada Tuhan, karena kita tahu bahwa Tuhan adalah satu-satunya penolong, Tuhan adalah satu-satunya penembus dalam setiap kehidupan kita. Nah, itulah sebabnya saya mengajak kita untuk kita datang membawa hidup kita sebagai kerelaan hati kita dengan sungguh-sungguh di hadapan Tuhan, untuk kita mau memuji menyembah Tuhan. Kita serahkan seluruh hidup kita hanya kepada Tuhan. Itulah persembahan, itulah yang persembahan yang Tuhan kehendaki, yaitu seluruh hidup kita. Ketika kita membawa dengan kerelaan hati dengan sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Ya baik, poin yang kedua yang saya akan bahas pada malam hari ini, yaitu kita memberi dengan apa yang ada pada kita. Ya, banyak orang ketika mereka ingin memberi kepada Tuhan, tetapi mereka tidak memiliki tidak memiliki sesuatu untuk diberikan kepada Tuhan, sehingga mereka bisa memberikan hal-hal yang tidak Tuhan izinkan dalam setiap kehidupan kita. Contohnya, mereka bisa ketika mereka ingin memberi kepada Tuhan tapi mereka tidak memiliki, maka mereka bisa mencuri untuk dibawa ke rumahnya Tuhan. Kenapa kita harus memberi kepada Tuhan? Ketika kita memberi, itulah yang Tuhan kehendaki kepada setiap kehidupan kita. Karena kita memberi, itulah kita membantu pelayanan di gereja, membantu pelayanan di mana kita berada. Jadi ketika kita memberi, maka itulah yang Tuhan kehendaki dalam setiap kehidupan kita. Nah, jadi di sini memberi dengan kerelaan hati, memberi dengan apa yang ada padamu, pada poin yang kedua ini. Jadi kita memberi itu dengan apa yang ada pada kita. Jangan sampai tidak ada sesuatu yang kita miliki, tetapi kita ingin memberikan sehingga kita bisa mencuri untuk membawa ke rumah Tuhan. Itu ya, ketika kita membawa hal yang tidak diinginkan oleh Tuhan, maka Tuhan tidak senang dengan hal itu. Nah, jadi di poin yang kedua ini saya membawa di dalam, saya mengaplikasikan dalam setiap kehidupan kita, yaitu apa yang kita memberi dalam setiap kehidupan kita ini sebagai kerelaan hati kepada Tuhan. Yaitu kita membawa setiap talenta kita, setiap kapasitas kita kepada Tuhan. Apa sih talenta kita hari-hari ini? Apa sih kapasitas kita hari-hari ini? Contoh, kita memiliki talenta untuk bermain musik, maka talenta itu kita berikan kepada Tuhan. Kita memiliki talenta untuk berdoa, maka kita membawa talenta kita itu kepada Tuhan. Jangan ketika kita tidak memiliki talenta atau tidak memiliki bisik dalam memberikan kebenaran firman Tuhan, tetapi kita mencoba untuk mengajarkan kebenaran firman Tuhan, maka orang tidak menerima kebenaran firman itu dengan baik kalau kita memaksakan untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Atau ketika kita tidak punya talenta untuk membawa pujian, penyembahan, maka pujian dan penyembahan yang kita lakukan pada saat itu tidak membawa berkat bagi banyak orang. Sehingga di dalam poin yang kedua ini membahas tentang kita itu harus memberi. Dan ini sama. Kita itu harus memberi dengan apa yang ada pada kita, yaitu setiap talenta kita kepada Tuhan. Kalau saudara-saudari memiliki talenta apapun, mari saudara-saudara pakai untuk memuji dan mempermuliakan nama Tuhan. Itulah pemberian yang terbaik bagi Tuhan, persembahan yang terbaik bagi Tuhan. Ketika saudara-saudara memakai setiap talenta saudara untuk mempermuliakan nama Tuhan, maka itulah sebagai persembahan yang berkenan kepada Allah, yang berkenan kepada Tuhan. Nah, jadi saudara-saudari yang diberkati Tuhan Yesus, apapun yang menjadi talenta saudara-saudari, marilah saudara-saudari menggunakannya untuk mempermuliakan nama Tuhan. Ya, baik, poin yang ketiga yang saya akan bahas di malam hari ini, yaitu kita memberi dengan motivasi yang benar. Ya, kita memberi dengan motivasi yang benar.
Banyak orang sering memberikan persembahan, sering memberikan perpuluhan dengan motivasi yang salah. Kenapa saya mengatakan bahwa motivasi yang salah? Karena banyak orang yang ingin memberi kepada Tuhan supaya bisa dilihat orang bahwa oh dia memberikan persembahan, dia memberikan perpuluhan. Tetapi kalau dia memberikan dengan motivasi yang salah, maka pemberiannya itu tidak berkenan kepada Allah. Jadi ketika kita ingin supaya pemberian kita itu menyenangkan hati Allah, maka kita memberi itu dengan motivasi yang benar. Jangan ada motivasi yang salah ketika kita memberi kepada Tuhan. Ya, saya di dalam punya ketiga ini saya mengaplikasikan dalam setiap kehidupan kita, yang dimana kita itu harus datang kepada Tuhan, sujud menyembah kepada Tuhan itu dengan motivasi yang benar. Nah, kalau kita datang ke hadirat Tuhan, kita datang untuk mau memuji menyembah Tuhan, kalau kita datang dengan motivasi yang salah, bagaimana pujian dan penyembahan, setiap pujian penyembahan doa yang kita naikkan kepada Tuhan, itu semuanya tidak berkenan di hadapan Tuhan. Jadi ketika di kesempatan malam ini saya mengajak kita semua, ketika kita datang di hadirat Tuhan, kita datang kepada persekutuan seperti malam hari ini atau persekutuan lainnya, maka kita itu datang harus dengan motivasi yang benar. Ya, kita bukan hanya datang dengan motivasi, mungkin hari ini saya punya baju baru mungkin, atau hari ini saya punya sepatu baru, sehingga saya ingin pamer di tempat di mana saya ingin pergi untuk ada persekutuan di situ. Jangan saudara-saudara, tetapi mana ketika ada persekutuan, maka kita ingin hadir di persekutuan itu, maka kita hadir karena ada motivasi yang benar, yaitu kita ingin memuji dan mempermuliakan nama Tuhan, kita ingin meninggikan nama Tuhan. Nah, jadi di kesempatan malam hari ini ada 3 poin yang tadi saya bahas, yaitu kita memberi dengan kerelaan hati, bukan adanya paksaan dalam setiap kehidupan kita. Kita juga memberi dengan apa yang ada pada kita, dan yang ketiga yaitu kita memberi dengan motivasi yang benar. Saya meminta bantuan kepada seseorang untuk membaca di dalam Markus 12 ayatnya yang ke-41 sampai 44. Markus 12 ayat 41 sampai 44. Persembahan seorang janda miskin. Beginilah bunyi firman Tuhan. Pada satu kali Yesus duduk menghadapi peti persembahan dan memperhatikan bagaimana orang banyak memasukkan uang ke dalam peti itu. Banyak orang kaya memberi jumlah yang besar. Lalu datanglah seorang janda yang miskin dan ia memasukkan 2 peser, yaitu 1 duit. Maka dipanggilnya murid-muridnya dan berkata kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya janda miskin ini memberi lebih banyak daripada semua orang yang memasukkan uang ke dalam peti persembahan. Sebab mereka semua memberi dari kelimpahannya, tetapi janda ini memberi dari kekurangannya, semua yang ada padanya, yaitu seluruh nafkahnya." Nah, kita semua tahu bahwa cerita ini adalah di mana ada seorang janda miskin. Ketika dia datang di bait Allah, dia memberikan persembahan kepada Tuhan. Kita lihat di situ bahwa ada banyak orang-orang yang kaya, ahli-ahli Taurat, orang-orang Farisi. Ketika mereka datang di bait Allah, mereka memberi persembahan dengan motivasi mereka dilihat oleh orang-orang bahwa mereka memberi persembahan yang banyak kepada Tuhan. Persembahan yang banyak kepada bait Allah, di bait Allah. Tetapi ada seorang janda yang datang di bait Allah, dia memberi dengan seluruh yang apa yang ada pada dia, yaitu di sini dikatakan bahwa seluruh nafkahnya, yaitu sepeser dia miliki, lanjutkan kehidupannya, tetapi dia memberi semua kepada Tuhan. Dia memberi dengan motivasi yang benar bahwa ini adalah milik Tuhan dan dia ingin memberikan kepada Tuhan dengan sepenuh hati. Tanpa motif. Kalau kita lihat di sebelumnya bahwa kalau orang-orang Farisi dan ahli Taurat itu, mereka memberi karena mereka ingin dilihat oleh banyak orang pada saat itu, bahwa mereka memberi yang banyak kepada Tuhan. Tetapi apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus kepada murid-murid pada saat itu, bahwa
janda miskin ini dia memberi lebih banyak daripada orang-orang yang memberi pada saat itu. Nah, apa yang kita belajar di sini bahwa tidak seberapa apapun yang kita berikan kepada Tuhan, tidak berapa banyak pun apapun yang kita berikan kepada Tuhan, tetapi kalau kita ingin memberi kepada Tuhan, itu kita memberi dengan motivasi yang benar. Kenapa kita harus memberi atau mempersembahkan persembahan terbaik ke Tuhan? Karena supaya selain kita tahu bagaimana kita memberi yang terbaik bagi Tuhan, selebih daripada itu kita juga bisa tahu untuk mempersembahkan seluruh hidup kita sebagai persembahan yang baik kepada Tuhan. Memberikan membawa tema tentang persembahan di malam hari ini, karena ini mereka memberikan persembahan kepada Tuhan, pelayanan Tuhan itu tidak dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan. Jadi di kesempatan malam ini saya memberikan tema ini karena saya membaca cari di dalam perjanjian baru, ternyata di Keluaran 35 ayat 21 di situ juga sudah diajarkan bagaimana bangsa Israel itu mereka memberikan persembahan kepada Tuhan. Jadi bukan hanya di masa kita ini saja yang diajarkan untuk memberikan persembahan kepada Tuhan, tetapi di dalam perjanjian lama pun pada zaman bangsa Israel pun Tuhan sudah berkata kepada Musa untuk menyatakan kepada bangsa Israel supaya mereka memberi persembahan kepada rumah Tuhan. Di dalam perjanjian baru pun dikatakan demikian. Ya, saudara-saudara bisa baca di dalam Lukas 7 ayatnya yang ke-44 sampai 46. Di sini juga diajarkan untuk memberikan persembahan kepada Tuhan. Jadi ketika saudara-saudara ada di tempat mana saudara-saudara berada untuk ibadah, jangan saudara-saudara kaget bahwa ada persembahan untuk rumah Tuhan. Karena apa? Karena itu Tuhan sudah mengajar kepada bangsa Israel, bahkan pada perjanjian baru sampai sekarang ini. Maka kita itu harus memberi kepada Tuhan untuk apa? Untuk memperluas pelayanan Tuhan. Tetapi selebihnya daripada itu, maka kita itu harus memberikan seluruh hidup kita ini sebagai persembahan yang hidup, yang berkenan kepada Allah. Ya, mungkin di kesempatan malam hari ini mungkin ini saja yang bisa saya share bagi kita semua. Ya, kalau ada kata-kata yang kurang atau kata-kata yang menyakiti saudara-saudara semua, atau mungkin ada kata-kata yang saudara-saudara kurang paham, ya saya mohon maaf. Dan terima kasih buat waktu yang diberikan bagi saya untuk menyampaikan dengan di malam hari ini. Yesus memberkati. Dan saya kembalikan kepada doa firman, Kak. Oke, mari kita berdoa. Segala puji syukur hanya bagi Engkau Tuhan, buat kebaikan dan kemurahan-Mu yang Kau berikan bagi kami. Bapa, terima kasih buat kebenaran firman-Mu yang mengajarkan kami untuk kami memberi yang terbaik bagi Tuhan. Kami memberi dengan kerelaan hati kami, Tuhan. Tidak ada paksaan dalam setiap kehidupan kami, Tuhan. Kami memberi dengan apa yang ada pada kami, Tuhan. Kami juga memberi dengan motivasi yang benar di hadapan Tuhan. Ajarilah kami, Tuhan, ketika kami datang di hadirat-Mu, Tuhan. Kami datang dengan sungguh-sungguh di hadapan Engkau, Tuhan. Kami datang membawa seluruh talenta kami untuk memuji dan memperkenalkan nama-Mu, Tuhan. Kami datang di hadirat-Mu, Tuhan, dengan motivasi yang benar untuk mau memuji dan memperkenalkan nama-Mu, Tuhan. Ajarilah kami, Tuhan, untuk tetap memberi yang terbaik bagi Tuhan. Terima kasih, Bapak. Terima kasih, Tuhan. Hamba tahu, hamba masih banyak kekurangan Tuhan untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu ini, Tuhan. Kita kami percaya, Tuhan, Engkau Allah yang berkata-kata untuk lebih dalam lagi kepada setiap kami, Bapa, untuk kami lebih lagi mengenal tentang kebenaran firman-Mu ini, Tuhan. Terima kasih, Bapa. Terima kasih. Hamba serahkan setiap kehidupan kami, Tuhan, baik teman-teman pada malam hari ini, Tuhan, kami semuanya kami serahkan dalam tangan kasih-Mu, Tuhan. Dan kami percaya kami selalu aman dalam perlindungan-Mu, Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus kami berdoa, haleluya, amin.